Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang integral substitusi trigonometri. Nah, kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu ada Ahlan Nurul Islamiyah dengan NIM 011 dari kelas PFA 21. Yang kedua, ada Putri Lintang Utami dengan NIM 012 dari PFA 21 dan saya sendiri Hanifah Rahmania dengan NIM 015 dari kelas PFA 2021. Ya, langsung saja yang pertama kita akan membahas tentang rumus pertama substitusi trigonometri. Nah, di sini apabila ada akar A kuadrat min X kuadrat dengan A sebagai konstanta, yang A harus lebih besar daripada 0, maka untuk menghilangkan akar, kita bisa mensubstitusikan di sini X sebagai A sin T, dengan catatan bahwasanya T lebih besar sama dengan pi min pi per 2 dengan catatan bahwasanya T lebih besar sama dengan min pi per 2 dan lebih kecil sama dengan pi per 2. Nah, setelah itu dari X sama dengan A sin T, kita bisa mendapatkan dx atau turunan dari X ini ya. Nah, ini didapatkan berarti A turunan sin yaitu cos T dt. Lalu kita juga bisa mendapatkan nilai T yaitu arc sin X per A. Dan sin T X per A. Dari ini ya, tinggal pindah ruas gitu. Sin T sama dengan X per A. Nah, lalu selanjutnya langsung saja kita sederhanakan. Tadi kita ketahui bahwasanya X sama dengan A sin T. Dan kita mendapatkan juga dx, yaitu A turunan sin cos T dt. Lalu, langsung kita masukkan nilai X dengan A sin T, yaitu A kuadrat min A sin T kuadrat ini ya. Lalu, kita kalikan. Jadi, A kuadrat min A kuadrat sin kuadrat T. Lalu, kita bisa keluarkan nih, gitu kan, dari rumus ini. Jadi, ingat bahwasanya sin kuadrat A plus cos kuadrat A sama dengan 1. Maka, cos kuadrat A itu 1 min sin kuadrat A. Jadi, kita bisa keluarkan di sini. Kita keluarkan A kuadratnya, jadi 1 min sin kuadrat T. Nah, 1 min sin kuadrat T menjadi cos kuadrat T. Nah, habis itu, karena dua-duanya pangkat, habis itu diakar, jadi hanya tinggal A cos T-nya saja. Itu ya. Langsung saja kalau gitu kita masuk ke pembahasan soal. Hitung integral dari 1 per X kuadrat akar 4 min X kuadrat. Nah, di sini kita misalkan dulu ya tadi, yang pertama X dengan 2 sin T. Lah, kenapa 2? Karena di sini ada 4 ya. Kalau misalnya di sini 9 berarti 3 sin T gitu kan. Soalnya persamaannya tadi A kuadrat min X kuadrat gitu. Jadi kalau di sini 25 ya nanti 5 sin T gitu ya, dan seterusnya. Lalu kita dapatkan turunannya dx, karena di sini juga diminta dx, jadi 2 turunan sin cos T dt gitu ya. Nah, kita uraikan nih, langsung kita uraikan dulu yang akar 4 min X kuadrat ini seperti tadi ya. Jadi 4, terus nilai X-nya dimasukkan 2 sin T kuadrat, terus jadi seperti ini. Nah, dikeluarkan lagi 4-nya, dan 1 min sin kuadrat T jadi cos kuadrat T. Lalu 4-nya akar
4 itu 2, akar cos kuadrat T, ya cos, jadi 2 cos T gitu ya. Akhirnya kita dapatkan bahwasannya akar 4 min X kuadrat itu 2 cos T. Lalu kita masukkan nih, jadi sama dengan integral 1 per, jadi kita masukkan X kuadratnya tadi 2 sin T kuadrat gitu kan. Lalu akar 4 min X kuadrat tadi udah kita temukan yaitu 2 cos T, kita masukkan 2 cos T dikali 2 cos T dt. Dan ini ternyata kan sama ya, berarti bisa kita coret. Jadi 2 cos T dicoret dengan 2 cos T. Jadi sisanya adalah 1 integral 1 per 4 sin kuadrat T. Nah, kalau kita tahu ya bahwasanya 1 per sin itu sama dengan kosekan. Berarti kalau 1 per sin kuadrat T berarti sama dengan kosekan kuadrat T. Berarti nanti 4-nya, karena 4 di 1 per 4 ini adalah konstanta, berarti bisa kita keluarkan jadi 1 per 4 integral kosekan kuadrat T dt. Nah, kosekan kuadrat T turunannya itu adalah min kotangen T. Tuh. Nah, akhirnya kita ketemu nih 1 per 4 min kotangen T plus C, gitu ya, karena sudah diturunkan tadi kosekannya. Lalu, apakah sudah sampai sini saja? Enggak gitu ya. Kita, karena soalnya dengan variabel X, maka kita harus kembalikan dengan variabel X. Nah, untuk mengetahui kotangan ini berapa gitu ya, kita bisa pakai segitiga gitu. Kalau kita tahu tadi bahwasannya sin T itu sama dengan X per 2. Berarti X-nya yang di sini, di depan, kalau ini T-nya ya, sudutnya di sini, X-nya di depan, 2-nya di sudut miring. Berarti ini bisa dihitung dengan 4 min X kuadrat. Akar 4 min X kuadrat gitu ya. Nah, berarti kalau kotangan T itu bisa dicari dengan sudut di samping dibagi sudut depannya. Jadi akar 4 min X kuadrat per X. Tuh. Nah, tinggal kita masukkan ini nilai kotangannya ke sini. Tuh. Jadi min 1 per 4 akar 4 min X kuadrat per X plus C. Gitu. Nah, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Yang kedua, jika ada integral memuat bentuk akar X kuadrat ditambah A kuadrat dengan A lebih dari 0, maka untuk menghilangkan akar ini kita substitusikan X sama dengan A tan T. Dimana kalau kita misalnya ini kita turunkan X jadi dx sama dengan A tan T juga kita turunkan, berarti tan T ini menjadi sekan kuadrat T dt. Jadi misalnya ini akar X kuadrat ditambah A kuadrat sama dengan akar X-nya kita masukkan A tan T, berarti A kuadrat tan kuadrat T ditambah A kuadrat. Lalu kita keluarkan ini A kuadratnya. A kuadratnya dikelompokkan jadi tan kuadrat T ditambah 1. Terus A kuadrat ini keluarkan dari akar. Jadinya A akar sekan kuadrat T. Nah, sekan kuadrat T ini sesuai dengan rumus trigonometri, tan kuadrat T ditambah 1 itu menjadi sekan kuadrat T. Jadi sekan kuadrat T ini bisa keluar akar menjadi A sekan T. Untuk memahami lagi, kita masuk ke contoh soalnya. Nah, ini contoh soalnya. Misalnya hitung integral X akar
bentar. Misalnya ini, kita hitung integral X akar X kuadrat ditambah 4 dx. Nah, karena di sini tadi itu akar X kuadrat plus 4 itu bisa kita ubah modifikasi menjadi akar X kuadrat ditambah 2 kuadrat. Jadi itu sesuai sama formula yang tadi, akar X kuadrat ditambah A kuadrat. Jadi nanti kita substitusikan X sama dengan A tan T, di mana A-nya itu adalah 2 ini. Lalu X sama dengan 2 tan T, di mana T ini harus lebih dari min pi per 2 dan kurang dari pi per 2. Dimana kalau kita misalnya turunkan X itu menjadi dx, terus kita turunkan 2 tan T itu berarti 2 sekant kuadrat dt. Itu. Terus habis gitu bisa kita substitusikan langsung ke formula yang ini. Ini integral X akar X kuadrat plus 4 dx sama dengan, kita substitusikan X-nya ini 2 tan T, berarti 2 tan T akar 2 tan T kuadrat ditambah 4 dikali, nah 2 sekant kuadrat ini dx-nya diganti sama ini. Jadi dx-nya diganti sama dengan 2 sekant kuadrat dt. Gitu. Berarti kita substitusikan semua, jadinya kalau 2 tan T dikuadratkan berarti 2 tan T, integral 2 tan T akar 4 tan pangkat 2T ditambah 4 dikali 2 sekant kuadrat dt. Lalu sama dengan 2 tan T akar 4-nya kita keluarkan jadi 4 dalam kurung tan kuadrat T ditambah 1 dikali 2 sekant kuadrat dt. Lalu karena tan kuadrat T ini, 2 tan kuadrat T plus 1 ini sama dengan sekant kuadrat T, jadinya integral 2 tan T akar 4 sekant kuadrat T dikali 2 sekant kuadrat dt. Lalu lanjutnya, ini kan tadi. Nah, lalu kita bisa keluarkan nih 4 sama sekant kuadrat, kita keluarkan dari akar. Jadinya akar integral 2 tan T dikali 2 dikali sekant T dikali 2 sekant kuadrat dt. Karena 2 ini merupakan konstanta, jadi kita keluarkan dari integral. Jadinya 2 kali 2 kali 2 kan 8. Kita keluarkan dari integral ini. Jadi tinggal tan T dikali sekant pangkat 3T dt. Lalu sama dengan tan T ini kita bisa ubah jadi sin per cos. Sin T per cos T. Terus sekant kuadrat T itu sama dengan 1 per cos sekant pangkat 3T sama dengan 1 per cos pangkat 3T. Jadi kita ubah. Lalu hasilnya sama dengan 8 integral sin T per cos pangkat 4T dt. Selanjutnya, nah, untuk mengintegralkan bentuk kayak gini, kita misalkan cos T itu U. Lalu kita turunkan U ini menjadi, kita turunkan U ini berarti cos T diturunkan menjadi min sin T. Gitu. Terus dt berarti dt-nya itu sama dengan du per min sin T. Lalu kita substitusikan tadi, kita ubah nih sin T per cos T-nya kita ubah jadi U, berarti U pangkat 4T dikali, nah dt-nya ini kita ubah du per min sin T gitu. Nah, ini bisa kita coret, terus habis gitu tinggal U-nya ini kan ada minnya, berarti min U pangkat min 4, soalnya kan per. Terus habis gitu T du gitu. Nah, untuk integralan kan ini udah sama ya, antara integral dengan diturunkannya menjadi dalam bentuk apa juga udah sama, berarti kita langsung integralkan 8 U pangkat 3 min U pangkat min 3 per min 3 di plus C. Itu dari mana? Soalnya min 3 ini dari min 4 ditambah 1. Terus jadinya min 3. Terus ini tuh 1 per min 4 ditambah 1. Jadi 1/, min 3 gitu. Nah, kalau udah kayak gini,
Jadinya 8/3 U pangkat 3 plus C. Nah, U ini nanti kita masukkan lagi U-nya. U-nya yaitu cos T. Berarti cos pangkat 3T plus C. Gitu. Berarti kita masukkan lagi nih. Karena T tadi itu formulanya adalah ini nih. T-nya kita bisa cari cos T ini dari X tadi itu sama dengan 2 tan T kan. Nah, karena X sama dengan 2 tan T, berarti sudut T ini adalah sudut T ini duanya karena tan itu adalah tan depan per samping. Berarti tan T itu kan sama dengan X/2. Berarti depannya X, sampingnya 2. Terus habis gitu, miringnya ini berarti akar dari X kuadrat ditambah 2 kuadrat. Gitu. Berarti kalau misalnya kita cari cos T, cos kan samping per miring, berarti 2 per akar X kuadrat tambah 2 kuadrat. Gitu. Terus habis itu kita dapat deh, nih cos T dari sini, kita masukkan. Kita masukkan ke sini, 8/3. Akar, ini langsung kita balik ya. Kan ini kan langsung dibalik, soalnya ini kan di bawah, jadi langsung dibalik, pangkat 3 plus C, begitu. Terus habis gitu, akhirnya karena ini 2 pangkat 3 itu 8, bisa kita coret kan, 8 sama 8 gitu. Akhirnya cuma 1/3, 1/3. Nah, terus habis gitu, akar X kuadrat plus 4 ini kan pangkat 3. Berarti pangkat 3 itu kan pangkat 2 sama pangkat 1. Lah, pangkat 2-nya ini kita keluarkan dari akar. Jadinya X kuadrat plus 4. Nah, tinggal 1 nih. Jadinya akar X kuadrat plus 4. Jadi hasil akhirnya adalah 1/3 dikali X kuadrat plus 4 kali akar X kuadrat plus 4 ditambah C gitu. Buat bentuk yang ketiga bisa dijelaskan oleh rekan saya, Putri Lintang Utami. Bentuk yang ketiga yaitu ketika kita menemui bentuk integral yang isinya akar berisi akar X kuadrat min A kuadrat. Bagaimanakah cara menghilangkan bentuk akar tersebut? Apabila kita mengharuskan kita mensubstitusikan X sama dengan A sek T, di mana A merupakan bilangan dari konstanta dari formula yang ada di belakang minus. Turunan dari A sek T adalah Dx sama dengan A sin T dikalikan sek kuadrat T dt. Proses penurunannya antara lain sebagai berikut. Akar X kuadrat min A kuadrat, di mana X ini disubstitusikan akar A kuadrat sek kuadrat T min A kuadrat. Kedua ruas memiliki variabel sama yaitu A kuadrat. Maka akar A kuadrat dalam kurung sek kuadrat T dikurangi 1. Salah satu identitas trigonometri adalah sek kuadrat X sama dengan tan X ditambah 1. Maka tan X sama dengan sek kuadrat ini typo negatif 1. Maka menjadi A akar tan kuadrat T. Karena tan ini sudah kuadrat dan ini diakarkan, maka kuadratnya hilang menjadi A tan T. Untuk lebih memahaminya dapat dilihat dari contoh soal. Untuk soalnya, hitung integral dari dx per x kuadrat akar 4x kuadrat min 9. Pertama-tama, integral dx per x kuadrat akar 4x min 9 dapat dirombak menjadi integral dx per x kuadrat akar 2x kuadrat.
Karena 2x kuadrat ini, 2x jika dikuadratkan akan menjadi 4x kuadrat. Dan 9 menjadi 3 kuadrat. Di mana bentuk ini merupakan bentuk dari tadi x kuadrat min 4a, di mana x merupakan 2x dan a sama dengan 3. Karena x sama dengan 2x, maka kita substitusikan x menjadi a sek d atau 3 sek d. Karena x ini adalah 2x, maka 2x sama dengan 3 sek d. Dengan domain t kurang dari sama dengan t lebih dari sama dengan pi per 2, negatif pi per 2, kurang dari sama dengan pi per 2. Di mana turunan dari dx yaitu 2x min 3 sek d ialah x ini dapat kita katakan x sama dengan 3 per 2 sek d. Maka turunannya yaitu 3 per 2 sek d ini diturunkan menjadi sin d dikalikan sek kuadrat plus dd. Maka dapat diselesaikan integral dd per x kuadrat akar 4x kuadrat min 9 sama dengan integral dx kita substitusikan dari ini 3 per 2 sin t dikalikan sek kuadrat t dikalikan dd. Maka 3 per 2 sin t, di sini kita masukkan 3 per 2 sin t dikalikan sek kuadrat t dd. Per yang penyebutnya x kuadrat kita substitusikan menjadi x ini kan bisa dikatakan 3 per 2 sek t. Maka x kuadrat sama dengan 3 per 2 dikalikan 3 per 2 dikuadratkan sama dengan 94 sek kuadrat t. Lalu akar 4x kuadrat min 9 dapat disubstitusikan dari tadi. Dari hasil substitusinya kan dapat dihasilkan akar x kuadrat min a kuadrat menjadi a tan t. Dimana a ini kan sudah diketahui 3, jadi kita masukkan 3 tan t. Pada pembilang dan penyebut ada variabel yang sama yaitu sek kuadrat t. Maka sek kuadrat t ini bisa dihilangkan. Begitu juga dengan bilangan 3 di mana di pembilang dan penyebut juga dihilangkan. Maka tinggal integral dari 2 per 9 sin t per tan t dikalikan dd. Karena 2 per 9 ini merupakan angka atau konstanta, maka dapat dikeluarkan dari fungsi integral. Tinggal 2 per 9 integral sin t. Tan t ini bisa digambarkan menjadi sin t per cos t dikalikan dd. Cos t ini bisa naik, maka tinggal menjadi sin t dikalikan cos t per sin t. Karena pembilang dan penyebut memiliki variabel yang sama sin t dapat dihilangkan menjadi cos t per 1 dd. Integral dari cos t adalah sin t, maka dapat dituliskan 2 per 9 sin t plus t. Nah, bagaimana kita mencari sin t ini? Kita gunakan segitiga istimewa. Berdasarkan yang substitusi yang pertama, 2x sama dengan 3 sek t. Maka dihitung kembali, 3 sek t sama dengan 2x. Maka sek t sama dengan 2x per 3. Sek t merupakan 1 per cos t. Maka 1 per cos t sama dengan 2x per 3. Dan cos t sama dengan 3 per 2x. Cos merupakan perbandingan antara sisi yang di samping sudut dan sisi miring. Maka dapat diketahui sisi miringnya yaitu 2x dan sisi sampingnya 3. Nah, untuk mencari sin, maka kita harus mencari sisi di depan sudut T. Di sini kita simbolkan dengan X. Nah, kita mencari X ini dapat kita gunakan segitiga siku-siku atau segitiga istimewa. Dengan rumus, maka dari itu kita gunakan rumus trigonometri. X merupakan akar dari sisi miring kuadrat dikurangi sisi samping kuadrat. Sisi miringnya ialah 2x dikuadratkan dikurangi sisi sampingnya yaitu 3 dikuadratkan menjadi akar 4x kuadrat min 9. Karena
formula ini tidak bisa kita keluarkan dari bentuk akar, maka kita buatkan seperti ini. Maka sin T merupakan perbandingan depan sudut dan ini. Sisi depan sudut dengan sisi miring. Kita diketahui kan sisi depan sudutnya yaitu akar 4x kuadrat min 9 dan sisi miringnya yaitu seperti diketahui tadi 2x. Kita masukkan ke sini nilai sin T, maka hasil integral ini sudah diketahui tanpa melibatkan trigonometri yaitu 2/9 akar 4x kuadrat min 9 per 2x ditambah C, di mana C ini konstanta yang belum diketahui. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.